قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به بجعلنا آمين. والبعث والحشر والقيامة والحساب. Walba'tsu dan bangkit dari kubur, wal hasyru dan digiring ke mahsyar, wal qiyamatu dan kiamat atau berdiri ketika di mahsyar, wal hisabu dan hisab. Di sini masih membahas segala sesuatu yang dikabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemarin sudah kita bahas sebagian, seperti nikmat kubur dan siksa kubur dan seterusnya, yang mana semua yang dikabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benarnya. Nah, di sini diteruskan wal ba'tsu dan bangkit dari kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya setiap dari kita, makhluk ini semuanya nanti akan dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzahnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali jasad-jasad manusia yang sudah jadi tanah, dikumpulkan kembali jasadnya dan disatukan kembali ruhnya, dibangkitkan dari kubur. Semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan sesuai bentuk dan sifatnya masing-masing. Rupane wajahe podo, cuman nek wong beriman ada cahayanya gitu. Nah, orang yang tidak beriman gelap. Dikumpulkan jasad manusia yang sudah remuk, sudah hancur, sudah menyatu jadi tanah. Niku lumrahe menungso. Atau manusia yang utuh jasadnya. Di dalam riwayat itu ada 10 sampai 15. Di riwayat-riwayat hadis yang begitu banyak, kalau dikumpulkan itu ada sekitar 15 orang yang jasadnya tidak akan hancur. Jasadnya niku utuh sampai hari kiamat. Yang pertama siapa? An-Nabiyyu, seorang nabi. Wah, niki nek kula jenengan wis mboten mungkin, gitu. Yang kedua, al-alim, orang yang alim, kiai, sing soleh. Maka itu nanti jasadnya utuh sampai hari kiamat ketika dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur. Nek sing kiai sing boten soleh, kiai sing tolah-toleh, nah niku ya repot, ajur. Nah sing kiai sing soleh bener-bener ngamalno ilmune, dohir batine hatinya juga bersih, maka ulama, orang yang alim seperti itu nanti jasadnya utuh, enggak dimakan oleh bumi. Yang ketiga wasyahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid seperti orang-orang di Palestina sana itu juga utuh jasadnya nanti sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat hamilul Quran, wong sing ngapal Quran, sing ngamalno Al-Qur'ane. Ngapal Quran tapi ora tau salat ya padha wae. Nih, apal Quran terus wonge wong apik. Niku jasate utuh. Yang kelima wal muadzin, orang yang ikhlas adzan, enggak minta bayaran. Sering adzan, tiap hari adzan tanpa bayaran. Niku berkah adzane, mengke nek ninggal jasadnya utuh enggak dimakan oleh bumi. Yang keenam wal imamul adil,
imam yang adil, pemimpin pejabat sing adil sing amanat, boten korupsi, boten neko-neko, amanat sama rakyatnya. Nah itu juga orang kalau meninggal tidak akan dimakan jasadnya oleh bumi. Yang ketujuh, wal maitah fi nifasiha, orang yang meninggal karena melahirkan. Wong wedok ngelahirno ninggal, niku juga utuh jasadnya. Waman qutila madluman, yang kedelapan atau selanjutnya orang yang dibunuh secara dolim, dirampok, apalagi kok sampai diperkosa. Ya Allah, wong zaman saniki tega-tega nggih. Didolimi, dibunuh dengan dolim, maka itu juga sama, jasadnya nanti utuh sampai hari kiamat. Yang kesembilan dan kesepuluh, orang yang meninggal di malam Jumat atau siang hari Jumat. Wong apik meninggal malam Jumat atau siang hari Jumat, itu juga utuh jasadnya. Yang selanjutnya niki kalau sebutno kabeh jenengan ancang-ancang melu kloter yang mana, ngamalno sing ndi nggih. Ben napa niku jasadnya utuh, nanti kalau sudah meninggal jasadnya utuh sampai hari kiamat. Nek dadi pejabat ya pejabat sing adil niku wonten to. Kemudian yang selanjutnya as-siddiq, orang yang jujur, tidak pernah ngapusi. Nek dagang jujur, nek urusan nopo-nopo jujur, urusan tanah jujur, urusan ini jujur, urusan bisnis jujur, jujur bener-bener jujur, tidak pernah ngapusi wong. Niki juga sama. Jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Yang selanjutnya wal muhib lillah, orang yang benar-benar cinta sama Allah. Wah, cinta sama Allah ya repot nek gitu kalau jenengan ya. Kemudian wa katsirud dzikri, orang yang banyak zikir, ahli zikir. Niku juga sama. Dikire misalnya sedina sholawat ping 5.000 atau ping pinten, istiqomah dia ahli zikir. Itu juga sama, tidak akan dimakan jasadnya ketika dia meninggal. Kemudian yang selanjutnya wal mayyit mad'unan, orang yang meninggal yang ditusuk perutnya atau tertimbus, boten ditusuk wong tapi kena timbusan pohon yang tumbang misalnya, kecelakaan. Orang yang mati seperti itu, tertusuk seperti itu, maka dia termasuk ini. Au murabiton, atau orang yang menjaga, waspada, seperti orang-orang yang di Palestina itu, yang mereka nggak ikut perang di rumah, jogo-jogo waspada kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, nah kok malah mati, nggak kena tembak, nggak kena bom, tapi mati dalam keadaan menjaga. Ini juga sama. Ini diantara orang-orang yang nanti ketika hari kiamat Allah membangkitkan seluruh manusia, dikembalikan jasadnya seperti biasa, baik yang utuh, yang masih utuh ataupun yang sudah hancur jadi tanah, semuanya dikembalikan oleh Allah sesuai bentuknya masing-masing. Ini bangkit dari kubur. Zaman dulu Nabi Muhammad pernah diece sama orang kafir namanya Ubay bin Khalaf. Beliau ngece Nabi, bawa tulang yang sudah remuk di depan Nabi. Wahai Muhammad, katanya Tuhanmu mau membangkitkan manusia yang sudah hancur lebur seperti ini, sambil bawa tulang diremuk di depan Nabi. Kres, mosok tulang hancur ngene kok iso dibangkit. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Naam, ya, Tuhanku mampu membangkitkan tulang yang sudah hancur jadi debu. Dan Tuhanku mampu membangkitkan kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam neraka." Disekak mat kali Rasulullah. Ya mampu, semuanya yang hancur sudah jadi tanah pun Tuhanku mampu, dan nanti juga akan engkau dibangkitkan dan kamu akan dimasukkan neraka. Langsung dituding sama Nabi, karena kurang ajar. Ngarepe kanjeng Nabi nggo tulang belulang, kosok iso dibro. Nah kalau kita orang yang beriman, Allah itu menciptakan makhluknya ini awalnya tidak pakai percontohan, tidak pakai bahan. Kalau ada orang bisa membuat sesuatu tanpa bahan, terus
kok disuruh buat sesuatu yang sudah ada bahan, tentunya lebih mudah. Allah dulu menciptakan makhluknya ini tanpa bahan. Manusia tanpa bahan diciptakan oleh Allah langsung bisa, karena Allah Maha Mampu. Apalagi kok menciptakan, menghidupkan kembali, membangkitkan kembali manusia yang sudah ada bahannya, wis enek tulange, ada bahannya, sudah jadi tanah dan lain-lain. Ya tambah lebih gampang. Dan bagi Allah nggak ada yang sulit. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, yang barusan kita baca tadi. Menungsoi lupa dia, dulu dia diciptakan dari air sperma yang menjijikkan, banyu iso jadi tulang, iso jadi daging, bisa jadi manusia. Air yang cair bisa jadi manusia yang keras kayak gini, tulang yang keras kayak gini. Lah apalagi kok manusia yang sudah jadi tanah itu keras, dikembalikan oleh Allah jadi tubuh manusia, ya tambah lebih bisa. Wong air aja bisa kok, apalagi ini yang tulang belulang yang hancur jadi debu yang sudah jadi tanah. Air yang cair aja Allah bisa, apalagi yang padat seperti tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Kemudian setelah ba'ats, dibangkitkan dari kubur sesuai dengan bentuk dan sifat tubuhnya ketika hidup di dunia, maka wal hasyru, dan digiring. Menungso niku akan digiring setelah dibangkitkan, digiring menuju mahsyar. Dan semua yang digiring dan dibangkitkan itu tidak hanya dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin, dihidupkan kembali, digiring bareng. Bahkan wal wuhus wal hayawan, hewan-hewan semuanya dihidupkan kembali oleh Allah, digiring bareng ke mahsyar. Menurut al-muhakkikun, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten, jadi yang dibangkitkan itu bukan hanya manusia, bukan hanya jin, tapi hewan-hewan semuanya dibangkitkan semua oleh Allah seperti dulu dia ketika meninggal, seperti dulu ketika dia hidup, akan diadili semua. Ketika hidup enten singa yang pernah mendolimi rusa misalnya, nah saat itu semua dibangkitkan sesuai dengan tubuhnya ketika hidup dulu, dan nanti akan gantian diadili sesuai perbuatannya masing-masing. Cuman bedone nek dunia hewan, setelah diadili, sing rusa pernah didolimi sama singa, itu nanti setelah bales kunu turoba, jadilah kalian debu, semuanya jadi debu, selesai. Nggak ada surga, nggak ada neraka kalau untuk hewan-hewan. Tapi kalau untuk manusia, diadili, setelah itu nggak selesai, ada surga, ada neraka. Mungkin kalau panjenengan jadi orang-orang selamat. Amin Allahumma. Dibangkitkan dan digiring menuju mahsyar. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di padang mahsyar, yang mana padang mahsyar ini menurut Syekh Nawawi Banten itu adalah terbuat dari Ardil Qudus Al-Muqaddasah, terbuat dari Masjidil Aqsa, tanah sekitar Masjidil Aqsa itu ada satu petak tanah yang mana tanah ini nggak pernah dibuat maksiat di muka bumi. Nah tanah itu nanti diambil oleh Allah, dibentangkan jadi besar, jadi padang mahsyar, dan diganti, nggak jadi tanah enggak, tapi diganti, bentuknya diganti, tapi diambil dari tanah yang ada di Masjidil Aqsa itu. Semua orang digiring ke sana menuju mahsyar. Ada yang naik kendaraan sesuai amalnya masing-masing, ada yang berjalan, ada yang ngelesot. Enten sing berjalan dari alam barzah menuju mahsyar itu dengan wajahnya, dengan kepalanya, melakune nggo sirai, nggo dase. Naudzubillah min dzalik. Niku wong sing kafir, orang-orang yang enggak beriman sama Allah. Macam-macam. Jalannya itu macam-macam sesuai perbuatannya di dunia. Setelah itu sampai di mahsyar, akhirnya mereka berdiri semua tanpa busana, tanpa sandal, nyeker kabeh. Ndak ana sing pakai pakaian sehelai pun.
Siti Aisyah ketika mendengar ini, Nabi menerangkan nanti dari kiamat itu akan digiring ke mahsyar dalam keadaan tanpa busana. Maka Siti Aisyah malu, wa sau'atah, wahai Rasulullah, betapa malunya aku nanti kalau dari kiamat tanpa pakaian dilihat oleh kanan kiri. Maka dijawab oleh Nabi, ndak wahai Aisyah, saat itu orang sudah takut mikirkan dirinya masing-masing. Selamat ora aku, wes ndak ono kepikiran ngono-ngono kuwi, ndak ono. Mikire ning ngarep aku mlebu neraka apa surga, tidak toleh-toleh, ndak ono sing mikire sing pikiran-pikiran napa niku sing ndak-ndak niku ndak ada. Noleh ndak ada. Semuanya ketakutan mikiri keselamatan diri masing-masing. Ya gambarane nek enten naudzubillah, enten bis misalkan rime blong utawa bis rime blong wis ape jegur jurang sisan. Niku kira-kira penumpange kira-kira pripun? Kan jerit kabeh. Oh, wis gak ngurus wis. Ning sebelah nek bidadari ya ora kober ngeti. Wong iki bise sampe jeglung ning jurang. Mosok bidadari nomor HP-mu piro? Ono. Saking wedine sudah nek mobil sudah blong, mau di sebelahnya itu perempuan cantik apa wis ndak ngurus. Wah, sudah mengerikan. Niku baru bis apa mlebu jurang atau mobil yang remnya blong. Lah apalagi kok ini keadaan yang sangat mencekam, menakutkan hari kiamat. Wes mboten enten ceritane. Tolah-toleh, ngeti-ngeti. Wih, gedene. Wih, enggak ono. Wis ndak kober ngeti-ngeti niku. Nggih. Maka saat itu dikumpulkan semua makhluk di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdiri, maka disebut kiamat. Hari kiamat semuanya berdiri. Di saat itu semua makhluk berdiri semuanya, maka disebut hari kiamat. Berdirinya semua makhluk di padang mahsyar, mereka dibiarkan oleh Allah di situ sampai matahari didekatkan dan dalam keadaan panas yang luar biasa. Nah, kata Rasulullah, hari kiamat itu tidak akan datang kecuali hari Jumat. Wa fihi taqumus saah. Di hari Jumat itulah akan datangnya hari kiamat. Makanya kebiasaan orang-orang dulu niku Pak, nah wes dino Jumat mereka niku ya tafarrugh lil ibadah. Mereka fokus khusus untuk ibadah. Wes urusan donya dipending. Sudah cukup 6 hari saya untuk bergelut dengan dunia. Hari Jumat libur prei. Niku wong riyen. Wong dhisik niku libur nek dino Jumat. Libure dino Jumat. Nek kula jenengan kadang-kadang libure dino Minggu, dino Ahad gitu. Nah orang-orang soleh dulu libure dino Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu mereka ketakutan semua, merasa khawatir kalau hari tersebut datang hari kiamat. Karena Nabi sudah ngomong, sudah bersabda, datangnya hari kiamat itu hari Jumat. Tanggal piro, bulan piro, tahun piro dirahasiakan oleh Allah. Tapi Nabi ngasih bocoran. Sebetulnya Nabi tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu Nabi dikasih tahu oleh Allah. Tapi Nabi cuma ngasih tahu ke kita, dikasih bocoran kiamat itu kaune hari Jumat, fajar subuh. Pas adzan subuh, pas fajarnya hari Jumat, itulah datangnya nanti hari kiamat. Maka orang-orang dulu pada hari Jumat wes kerjaannya ditinggal semua ibadah toh. Maka di hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi, fokus ibadah baca surat Al-Kahfi. Kita juga disunahkan malam hari dan siang harinya memperbanyak sholawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya hari Jumat itu. Khawatir kalau di hari tersebut ternyata benar kiamat. Nek wong dulu seperti itu Pak, khawatir. Nek kula jenengan kan ora, matahari terbit ora sida kiamat iki. Terbit saka wetan gak sida kiamat. Terus kerjane wis kerja. Nah orang dulu kalau sudah hari Jumat takut, malamnya ibadah, siang malamnya dibuat ibadah, fokus untuk akhirat. Khusus hari Jumat fokus akhirat, habis-habisan untuk ibadah. Tenaganya dikuras untuk ibadah kalau sudah hari Jumat dan malam Jumat. Bahkan ada riwayat niki riwayat disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil. Niki ada riwayat kita itu harus kalau hari Jumat itu kan dianjurkan baca sholawat sama surat Al-Kahfi. Sholawat sebanyak-banyaknya, surat Al-Kahfi dibaca. Boleh malam, boleh siang.
Nah, khusus untuk malam hari Jumat niku ada satu hadis marfu' diriwayatkan oleh beliau di kitab beliau dari Sayyidina Ali. Hadis marfu' Nabi SAW pernah bersabda begini, man qala lailatal jum'ati walau marratan Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi al habibil alil qadri al adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kuntu ulhiduhu biyadi. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca sholawat ini setiap malam Jumat walaupun sekali, apalagi kok 2 kali, apalagi kok 3 kali, apalagi kok 100 kali, apalagi kok lebih dari itu ribuan, sekali aja setiap malam Jumat baca ini walaupun 1 kali, kata Rasulullah, maka aku yang akan memasukkan mayitnya dia ketika mati ke lubang kuburnya. Jadi Nabi hadir ketika dia dimakamkan di kuburannya. Loh, apa bisa Rasulullah hadir? Rasulullah kan sudah wafat. Nahnu ma'asyiral anbiya yusalluna fi kuburihim ahya fi yusalluna fi kuburihim. Kama qala Nabi SAW, kami ini para nabi ahya yusalluna fi kuburihim yusallun. Kami ini para nabi hidup di alam barzah dengan kehidupan yang luas, dengan kehidupan yang tiada batas. Nek neng donya terbatas, Pak. Jasad niki, tubuh kita ini berat. Pengennya neng Mekah tapi abot. Yo abot duwite, yo abot sekabehane wis. Pengennya neng Mekah, pengennya Madinah, nek iso tiap 5 waktu sholat di masjid Mekah sana. Pengen. Tapi karena jasad kita ini geraknya terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu, sehingga kita nggak bisa berbuat kecuali harus membawa jasad ini kemana-mana. Tubuh kita ini kita bawa semampunya, nggak bisa kok terbang sampai sana, nggak iso. Tapi nek alam barzah, Pak, niku jasadnya ringan, roh dan jasad sudah berada di alam yang bebas sehingga bisa kemana-mana dan bisa menemui siapapun. Dalilnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj niku ketemu para nabi, ketemu Nabi Musa sudah wafat tapi so ketemu neng langit. Bahkan malah diskusi, woi kurangi Nabi Muhammad, umatmu gak kuat nek dikai 50 waktu sholat, gak kuat, korting 5, balik meneh sampai 5 waktu. Itu kan posisi Nabi Musa sudah gak ada, wis wafat. Tapi Nabi Muhammad masih hidup, ketemu sama orang yang sudah wafat. Ketemu sama Nabi Ibrahim yang sudah wafat juga, ketemu Nabi Adam yang sudah wafat. Semua nabi-nabi ketemu semuanya. Padahal banyak dari mereka semuanya sudah wafat kecuali Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup. Dan Nabi siapa itu satunya? Semuanya sudah wafat itu. Berarti itu menunjukkan para nabi itu beda dengan orang-orang biasa. Mereka kalau sudah wafat bisa nemui siapa aja. Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi Musa yang dimakamkan di bumi, di dunia, tapi iso nemui Kanjeng Nabi ning langit. Padahal beliau sudah wafat itu Nabi Musa. Ini menunjukkan para nabi itu bisa hidup kemana-mana. Jangankan lintas bumi, lintas langit loh iso. Nabi Musa ketemu ning langit, nabi-nabi yang lain ketemu ning langit. Ini menunjukkan para nabi yang sudah wafat itu bisa menemui orang yang masih hidup. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bisa nemui umatnya dimanapun. Jangankan lintas bumi, lintas langit bisa, apalagi Rasulullah. Maka hadis ini bagi ahli sunnah wal jamaah ini bukan hadis yang halu, bukan hadis yang hurufat dibuat-buat, tidak. Ini hadis dari Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini hal-hal yang semacam ini. Apalagi ini hadis marfu' riwayat dari Sayyidina Ali. Nabi pernah ngomong kalau ada orang tiap malam Jumat baca sholawat ini 1 kali, kata Rasulullah, kuntu ulhiduhu biyadi, maka akan aku masukkan mayatnya dia dengan tanganku, kata Rasulullah. Tak masukno, tak lebokno ning kubure, alias Rasulullah hadir saat orang itu mati. Asal wong niki baca sholawat ini walaupun 1 kali setiap malam Jumat. Napa sholawate? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi al habibil alil qadri al adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 1 kali aja cukup, apalagi kok lebih tambah bagus. Nek istiqomah tiap malam Jumat, engkau nek ninggal Rasulullah hadir dalam pemakamannya. Alhamdulillah.
Amin Allahumma. Nah, tinggal dihafalno. Masalahnya ora hafal gitu. Ya nanti bisa ditulis lah. Kalau tulis teng grup, nah nanti bisa disebarkan ke yang lain. Monggo diwoco setiap malam Jumat sekali. Tapi nggih niku ampun salah paham. Ya salate ibadahe tetep dilaksanakno. Aja ngandalno niku tok maca iki engko Rasulullah teko, mari ngono mabuk judi online ini itu repot. Salah paham niku jenenge. Niki amalan-amalan yang nambahi kula jenengan derajat di sisi Allah. Bukan berarti nyuruh kita ninggal ibadah-ibadah yang lain ke Rasulullah hadir ning makomku kok. Sementing aku maca selawat iki. Nah, bukan begitu maksudnya. Nanti bisa dibaca niku 1 kali cukup setiap malam Jumat. Apalagi kok jenengan sempatkan duduk baca 10 kali. Apalagi kok setiap malam bukan hanya malam Jumat. Maka insya Allah ini janji dari Nabi, aku akan datang memasukkan mayitnya ke dalam lubang kuburnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hari Jumat ini hari datangnya hari kiamat. Dan di hari kiamat itulah nanti semua manusia setelah dibangkitkan semuanya berdiri di padang mahsyar, semuanya dikumpulkan di situ, bukan hanya manusia, bahkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wal hisab, kemudian ada hisab. Setiap manusia akan dihisab amal perbuatannya. Cilik, gede, akeh, sithik, semuanya dihitung sama Allah. Kecuali orang-orang yang mereka lolos dari hisab, diampuni oleh Allah. Hisab niku pemeriksaan, Pak, mudahnya ya. Nek kula jenengan pas misalnya ajeng ten Pangkalan Bun, di tengah jalan ada cegatan razia. Nah, gambarannya orang-orang dihisab itu disetop, ditanya ini, tanya itu, terus sampai bahkan diriwayatkan bisa sampai 1000 tahun, bisa sampai lama. Tergantung perbuatannya ketika di dunia. Nah, ada orang-orang pas lewat itu disuruh terus sama malaikat, dah terus lanjut. Ada yang mereka tanpa dihisab, mereka langsung lanjut ke tempat selanjutnya dan cepat-cepat nanti masuk surga. Nah, orang itu akan dihisab semuanya kecuali mereka-mereka yang memang istimewa di sisi Allah. Mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong sing boten dihisab niku siapa aja? 1, wong buta dan dia ridho, baik buta asli dari lahir atau buta karena kecelakaan buta atau kena apa buta, terus dia ridho dengan butanya itu, dia nggak marah sama Allah, dia tetap jadi wong apik. Maka seperti ini nanti tanpa dihisab, masuk surga tanpa dihisab, tidak perlu diperiksa-periksa meneh. Oh, nah ono enak ya jadi wong buta. Ya buta oh. Ya gak enak wong buta, Pak. Wis nek wong niku nek buta wis angel nggih, gak iso nikmati keindahan dunia lagi. Wong ayu, wong elek ora ngerti bedone meneh. Duit wis ora ngerti warnane, ora ngerti nggih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dia meninggal ketika pergi haji atau ke Mekah. Pergi ke Mekah, haji atau umroh ke Mekah, di tengah jalan meninggal. Itu juga termasuk orang-orang yang akan kelak di akhirat tidak dihisab. Yang selanjutnya, keluarga yang sabar. Didolimi kakake, adike, didolimi keluarganya, dia ini sabar ngalah terus. Ada keluarga kan ada yang model seperti itu kadang-kadang. Sak keluargane wonge kaku-kaku kabeh, tapi wong sing iki halus ngalahan, sama keluarganya ngalah tok, sama kakaknya, adiknya, dulure dhek ngalah terus. Wong kayak gini nanti di akhirat dia nggak akan dihisab sama Allah. Ngalahan dadi wong, ngalahan sama keluarganya, nggak mau tengkar sama keluarganya. Ini diantara ini. Nah, ini kan sakit toh jenengan. Nek kali urusan kali keluarga, kakak, adik, dulur, rasa ruwet-ruwet gampang noe. Nah, maka jenengan akan jadi orang yang tidak dihisab kelak di hari kiamat. Kemudian watolibul ilm, santri atau orang yang dia benar-benar cari ilmu, meluangkan waktu untuk hadir rutin di majelis ilmu. Niki juga termasuk orang yang nanti di akhirat tidak akan dihisab. Mungkin-mungkin kalau jenengan paringi istiqomah nanti termasuk niki. Amin Allahumma. Wal mar'a muti'ah, perempuan yang taat sama suaminya itu juga sama. Nanti di akhirat nggak dihisab, langsung mlebu surga, nggak usah diperiksa-periksa. Oh ini taat sama suaminya, udah lanjut. Nggak usah diperiksa kali polisi, kali malaikat. Kemudian orang yang berbakti sama kedua orang tuanya, wis wakai nih. Orang yang suka bantu sesama, peduli
peka terhadap sesama. Enek wong kekurangan dia ringan tangan bantu tanpa diminta. Reti enek wong susah langsung bantu, nggak perlu diproposali, nggak perlu diminta, langsung dia. Ini orang seperti ini nanti nggak dihisab di akhirat. Kemudian orang yang merawat anaknya atau merawat bayi, baik anaknya atau tidak, sampai bayi itu bisa baca la ilaha illallah, sampai iso ngaji maksudnya, iso ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau jenengan nek gadah bayi niku kan pertama kali yang kita dianjurkan untuk ngajari itu kan kalimat niki, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku kita ajarkan pada anak kita yang masih bayi. Kalau bisa pertama kali omongan yang kita ajarkan la ilaha illallah. Nah kalau kita bisa ngajari seperti itu sampai bayi ini bisa ngomong, kita termasuk orang yang nggak akan dihisab kelak di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat ini juga termasuk nggak dihisab. Kemudian orang yang diberi ujian berat oleh Allah di dunia, dia sabar, ini juga sama, baik ekonomi ataupun sakit dan lain-lain, dia juga sama nanti di akhirat nggak dihisab. Kemudian orang yang baca suratul Qadr, dibaca 3 kali setelah wudhu. Orang yang istiqomah setelah wudhu baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Nah niki gampang niki, monggo diamalno. Bar wudhu baca niku 3 kali. Niku termasuk orang yang kelak dari kiamat nggak dihisab oleh Allah. Kemudian orang yang buat sumur untuk umum, sumur untuk umum, sumur bor atau nopo untuk orang-orang umum. Maka ini termasuk orang semua tadi itu yang disebutkan dalam riwayat, mereka semua adalah orang-orang yang kelak dari kiamat bebas tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk salah satu dari mereka. Amin Allahumma amin.